merencanakan perkawinan itu yang bagaimana. Mungkin begitu pikiran Bapak Ibu, tapi 1 dan 2 hal kami sudah dipersiapkan di kampus dalam kurun waktu kurang lebih 1 semester untuk mempersiapkan sakramen perkawinan ini. Nah, jadi kurang lebihnya nanti kami mohon maaf. Maka apa yang kami sampaikan ini, yang pertama itu kita akan mendalami mengenai pengungkapan pengalaman hidup para umat di sini. Di sini ada yang usia pernikahannya 0 sampai 10 tahun, ada atau di atasnya semua 10 tahun ke atas. Ada yang 0 sampai 10 tahun. Ada ternyata Bapak Ibu itu. Remaja partisipasinya hanya pada saja karena ini hanya untuk khusus kategori perkawinan. Maka pada kategori ini pertama kami akan meminta kedua orang Bapak dari situ aja. Si pengalamannya, kalau Bapak awal berdua dulu sama Ibu bagaimana sampai akhirnya memutuskan untuk menikah dan punya anak. Terima kasih. Cerita singkat saja, awal bertemu ini adalah murid saya. Ini adalah murid saya di SMA. Ya, jadi saya mengajar secara langsung. Pertama yang dekat ini dia sebenarnya. Dia minta nomor WA saya dulu. Jadi lama-lama saya sebagai guru ekonomi akuntansi, dia pun jadi termotivasi jadi guru juga. Nah, dia kuliah juga pendidikan ekonomi jadinya. Jadi dia lulusan ekonomi juga, pendidikan ekonomi sama seperti saya. Tapi bedanya saya di negeri, dia di swasta gitu aja. Nah, lama-kelamaan kami saling sukalah gitu kan. Saya ambil dia malam minggu ke rumahnya, walaupun rumahnya agak seram sih sebenarnya. Dan Bapak itu setiap malam minggu benar. Ya, lalu jadi saya berkata gini untuk mengabar dia dengan orang tuanya. Saya bilang saya ingin menikahi anak bapak gitu. Alasan utamanya apa Bapak? Oh, siap ini pasangan ibu saya. Gimana? Alasan utamanya, dengan alasan apa Bapak memutuskan oh ini dia yang dicari-cari selama ini? Iya. Dan sudah namanya sudah berapa dikaruniai? Itu berapa? Baru satu. Oke, siapa namanya? Eldar Sitepu, mereka Sitepu dia ya. Oke, kembali ke ibu dulu. Kasih Pak mic-nya. Oke, pertanyaan 7 tahun. Suka dulu. Biasanya yang senang-senang dulu kan. Jangan dipikirkan yang duga-duga. Senangnya ya dulu. Terima kasih. Dari sisi sukanya, sekarang masih diberikan kesehatan, diberikan karunia, dan masih bisa. Biasanya kan ibu banyak kesah telurnya gitu. Itulah sukanya ya. Dan Tuhan masih memberkati, tapi bisa dicintai dengan hebat. Apa alasannya? Kita dengarkan dulu. Kenapa seringnya ibu itu marah-marah Bapak bilang, tapi kenapa Bapak masih bertahan hingga 6 tahun pernikahan? Ya marahnya ya karena memang dia marahnya marah sayang. Iya, karena Bapak itu yang salah. Karena Bapak ini yang salah katanya, dan marahnya pun ke arah yang lebih baik. Oke. Cukuplah dari Bapak, dari Ibu lah dulu, saya mau dengar dulu. Karena kalau dari Bapak hanya sebegitu, dari Ibunya keputusan nomor 1 berpoin-poin. Nomor 1 permainan game. Permainan game. Yang nomor 2 ke warung. Ke warung yang Oke, nomor 3 sudah ngomong ibu dan lain-lain.
pernikahan itu menjadi hasil rumah tangga katanya. Buktinya itu bertahan sampai sejauh ini berarti bisa ya ada suka dukanya, memorinya juga suka dukanya cukup banyak. Karena di samping terakhir ini dia sakit bertahun-tahun, anak masih kuliah lagi. Jadi aku udah seberautan, aku yang mobil dikenyang ke kontrol begitu. Aku lagi anak-anak, puji syukur ya, mudah-mudahan anak bisa udah sudah berdua. Terima kasih. tepuk tangan dulu. Pernikahan diambil dari Efesus 5 ayat 25 sampai 28. Begini bunyinya. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi. Oke, baik. Sekarang kita dengarkan dulu inti dari katekesi kita ini. Sakramen ini memberikan rahmat khusus kepada pasangan untuk saling mengasihi dan setia seperti Kristus mencintai gerejanya. Rahmat dalam perkawinan juga adalah kekuatan ilahi yang membantu pasangan untuk mengatasi tantangan, tumbuh dalam kasih dan menjadi saksi cinta Kristus di dunia. Maka dalam kesempatan ini, katekesi yang kita lakukan bersama ini, kami memberikan katekesi ini dengan aku menjadi kita. Dari satu orang menjadi dua orang dan begitu selanjutnya ada anaknya lagi. Begitu menggambarkan proses penyatuan dua pribadi sangat susah sebenarnya, namun itulah keilahian Allah sehingga bisa menyatukan mereka. Tadi kan pengalaman dari membosankan, iya kan? Siapa di sini di rumah kayak gitu? HP aja. Tapi ibu-ibu kalau anaknya dengan HP di rumah, lalat HP. Padahal suami istri pun tidak tegur sapa di rumah perkara HP. Oke. Yang kedua, saling mendoakan dan membaca kitab suci bersama setiap minggu. Saling mendoakan dan artian di rumah sebelum makan doa bersama atau sebelum tidur lah. Gak mungkin sebelum tidur dan tidur sama kan? Atau minimal satu rumah. Siapa di sini melestarikan namanya pernikahan bukan hanya perasaan, tetapi juga keputusan untuk saling melayani. Ingat, saling melayani, bukan cuma ibu yang melayani, bukan cuma bapak yang melayani, saling melayani, berkorban dan bertumbuh dalam iman. Oleh karena itu, pasangan didorong untuk merefleksikan cara mereka menunjukkan kasih, membangun kehidupan